Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Ekardani. Saya dari kelas TI 3C, dan di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan hasil final project mata kuliah pemrograman framework, yang dimana di sini saya akan mendemokan websitenya dan juga saya akan menjelaskan codingannya. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kode programnya. Nah, di sini itu menggunakan HTML. Nah, di sini tuh ada link rel style sheet, yang dimana itu linknya adalah link dari Bootstrap. Nah, di sini untuk website ini itu saya menggunakan template Bootstrap. Nah, terus di sini juga ada style untuk style CSS-nya. Untuk tampilan websitenya itu tidak terlalu monoton. Itu ditaruh di bagian head. Lalu di bagian body itu ada div ID root. Itu adalah elemen HTML dengan ID root, yang dimana komponen login itu akan direnderkan. Nah, lalu di sini ada script dari JS React Development.js. Nah, itu adalah script JavaScript yang mengimpor library React untuk mengembangkan aplikasi berbasis React. Jadi di sini untuk website ini itu menggunakan React. Lalu selanjutnya ada JS React DOM.development.js. Nah, itu adalah script JavaScript yang mengimpor library React DOM yang bertanggung jawab untuk merender komponen React ke dalam elemen HTML. Lalu selanjutnya di sini adalah JS Babel.js. Nah, itu adalah script JavaScript yang menggunakan Babel, sebuah compiler JavaScript, untuk mengkonversi sintaks JSX menjadi JavaScript yang dapat dijalankan oleh browser. Nah, lalu di sini ada const useState sama dengan React. Nah, ini tuh untuk mengimpor hook useState dari library React agar dapat digunakan dalam komponen login. Nah, untuk yang pertama, itu halaman pertama itu saya menggunakan login. Nah, saat udah login, itu akan uh, beralih halamannya, yaitu ke halaman daftar hadir tamu. Di sini ada function login. Itu adalah definisi komponen login yang merupakan fungsi JavaScript. Komponen ini tuh menggunakan hook useState untuk menyimpan nilai email, password dalam state. Jadi untuk login di sini saya tuh menggunakan email dan juga password. Di sini juga ada const email, set email, useState, terus const password, set password, useState. Itu maksudnya pemanggilan hook useState yang menginisialisasi state email dan password dengan nilai yang awalnya itu kosong. Lalu selanjutnya adalah const handle email change. Itu dan juga ada handle password change. Itu maksudnya uh, kedua ini tuh adalah fungsi-fungsi yang akan dipanggil ketika nilai email atau password berubah. Jadi mereka akan memperbarui state email dan password sesuai dengan nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, setelah memasukkan email dan juga password, itu nanti akan di-submit. Jadi adalah const handle submit. Lalu eh, ada selanjutnya mereturnkan. Oh, bukan. Sebelumnya itu adalah render guest list. Nah, di sini maksudnya adalah pemanggilan fungsi render guest list yang tidak terlihat dalam potongan kode yang diberikan, namun mungkin akan merender halaman daftar hadir tamu setelah login itu berhasil. Nah, setelah login berhasil, seperti yang saya bilang tadi, itu akan pindah halamannya ke daftar hadir tamu. Oh ya, untuk sebelumnya di sini saya mengambil tema untuk pengisian daftar hadir tamu berbasis website. Jadi tidak manual pakai kertas.
Lalu selanjutnya di sini ada return, itu mereturnkan fungsi komponen login yang mengembalikan elemen HTML yang akan dirender. Lalu di sini adalah div class name container, itu namanya. Itu artinya elemen div itu memiliki kelas CSS container yang digunakan untuk mengatur tata letak elemen-elemen yang ada di dalamnya. Nah, di sini isinya adalah ada form on submit, handle submit. Itu maksudnya elemen form HTML yang memiliki atribut on submit itu mengacu pada fungsi handle submit. Nah, ketika formulir ini diserahkan atau sudah klik submit, nah itu fungsi handle submit itu akan dipanggil. Selanjutnya adalah div class from input. Ini itu maksudnya adalah elemen div yang memiliki kelas CSS from input itu digunakan untuk melompokan elemen input dan label yang terkait. Nah, selanjutnya di sini ada label HTML for email, class from label email address, input type email, class name from control, ID email, placeholder-nya itu enter email, value-nya adalah email, dan on change-nya itu handle email change. Nah, itu adalah elemen label HTML yang memiliki atribut for diubah menjadi HTML4 dalam JSX. Yang terkait dengan elemen input dengan ID email itu menampilkan teks email address yang berfungsi sebagai label untuk input email. Lalu untuk password itu sama penjelasannya. Untuk div class name center button, di sini untuk button submitnya itu berada di tengah. Ini center button. Nah, selanjutnya setelah disubmit, berhasil submit, itu akan masuk ke halaman guest list. Jadi di sini ada function guest list. Itu adalah definisi komponen guest list yang merupakan fungsi komponen React. Nah, komponen ini itu mengelola state tamu, nama, jenis kelamin, ini tamu, nama, jenis kelamin, alamat, dan juga query pencarian. Nah, komponen ini itu memiliki berbagai fungsi untuk menambah, menghapus, mengedit, dan memperbarui tamu atau CRUD. Nah, di sini ada add guest, itu untuk menambahkan data, delete guest untuk menghapus data, lalu di sini ada edit, yaitu mengedit data yang telah diinputkan, lalu diupdate datanya untuk diubah ke inputan terbaru. Lalu di sini untuk cancel edit yaitu mengosongkan nilai input jika batal mengedit data tamu. Jadi datanya dikembalikan ke semula, ke awal sebelum diedit. Lalu selanjutnya ada cons filter request mereturnkan name, gender, address. Jadi di sini untuk daftar hadir tamu yang saya buat itu memasukkan eh, memasukkan nama, lalu memilih jenis kelamin, dan juga memasukkan alamat. Lalu ditambah di sini ada aksi update, batal. Ini aksinya maksudnya. Nah, itu tadi juga ada uh, untuk search atau mencari data. Nah, di sini untuk penampilan dari
apa yang sudah diinputkan itu ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya itu di sampingnya akan ada button edit dan juga hapus. Jadi data itu bisa diedit dan juga dihapus. Nah, di sini ada function render login, get element by ID-nya turut, dan juga ada function render guest list, get element by ID-nya juga root. Itu maksudnya adalah fungsi yang menggunakan React DOM untuk merender komponen login dan guest list ke dalam elemen HTML dengan ID root. Nah, lalu untuk render login ini, itu adalah pemanggilan fungsi render login untuk memulai dengan menampilkan halaman login saat halaman dibuat. Nah, untuk kode program mungkin eh, saya cukupkan sampai di sini penjelasannya. Dan selanjutnya saya akan menemukan websitenya. Jadi untuk yang pertama itu kan masuk ke halaman login. Halaman pertama adalah halaman login. Nah, di sini kalian diminta untuk login itu memasukkan email dan juga password. Sebagai contoh, ini saya memasukkan email saya dan juga password saya. Nah, di sini kan nggak kelihatan. Saya ngetik apa. Ini bisa dilihat di sini. Lalu kita klik submit. Nah, saat klik submit, itu akan berpindah halamannya ke halaman daftar hadir tamu undangan. Nah, itu tadi email dan juga password akan tampil di sini. Emailnya yuliaekarda@gmail.com dan juga passwordnya adalah Yulia. Nah, di sini kita bisa menginputkan nama, lalu memilih jenis kelamin dan juga mengisi alamat. Seperti contohnya, di sini kita bisa memilih jenis kelaminnya, alamat. Nah, itu kita klik tambah. Nah, akan tampil di sini. Dan aksinya ada edit dan juga hapus. Coba saya tambahkan lagi. Nah, di sini seperti contoh atau yang saya demokan itu misalkan saya aksinya mau edit, ini untuk yang Julia Eka, itu saya edit, maka akan tampil di sini data yang akan saya edit. Nah, misalkan di sini saya menambahkan pada alamatnya, itu nomor rumah. Nah, itu saya klik update, maka datanya akan berubah. Yang tadinya alamatnya cuma Jalan Tirta Utomo, itu menjadi Jalan Tirta Utomo nomor 6A. Nah, jika tadi misalkan klik batal, maka data tersebut tidak akan berubah sama sekali atau tetap seperti semula. Nah, untuk aksi hapus, misalkan untuk putra ini saya hapus, nah itu data tersebut akan hilang. Nah, di sini saya juga mempunyai fitur search untuk memudahkan mencari data yang diinginkan. Misalkan di sini saya akan mencari data dengan sintaks atau perintah 6A. Nah, maka yang muncul adalah ini karena di sini ada tulisan 6A. Jadi datanya muncul seperti ini. Nah, mungkin untuk demo project akhir dari pemrograman framework, saya cukupkan sampai sini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.